Ini ada yang bertanya ya, ini pertanyaan terakhir tentang ilmu mantik. Apa hukum mempelajarinya? Ya. Apa hukum mempelajarinya? Nah, itu Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Ya. Muhammad Amin Asy-Shinqiti penulis kitab Adwa al-Bayan. Beliau berpendapat boleh mempelajari ilmu mantik. Ya, tapi Syekh Muhammad bin Ibrahim enggak. Mufti Saudi Arabia waktu itu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Beliau melarang mempelajari ilmu mantik. Jadi suatu hari guru kami Syekh Abdullah Ibn Aqil datang ke Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti bertamu. Ya. Di kesempatan itu beliau berkata, "Syekh, saya mau belajar ilmu mantik dari antum." Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, "Ya, orang sepertimu tidak perlu belajar ilmu mantik. Ya, tapi saya bisa kasih gambaran ilmu mantik itu ringkas. Tapi sebelum saya kasih gambaran, kamu minta izin dulu sama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Halo Syekh, kalau dia izinkan saya ajari." Maksudnya dia memberi kaidah-kaidahnya. Tapi beliau sendiri mengakui orang kayak beliau tidak perlu apa? Belajar ilmu mantik. Jelas ya? Memang ada bab-bab tertentu itu tidak cocok ilmu mantik itu, apalagi untuk penuntut ilmu pemula. Ya tidak usahlah berpikir dia tahu semuanya. Jelas ya? Ya, ulama-ulama besar saja itu tidak ada yang mempelajarinya juga. Mereka istiqamah di atas jalan. Ya, siapa yang bisa seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti? Rahimahullahu taala. Ya, kalau bisa seperti dia, ya sudah belajar saja ilmu mantik. Ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ya luar biasa ya beliau ini. Ya, disebutkan bahwa beliau itu pernah menulis mandhumah tentang sirah. Mandhumahnya katanya indah, tapi dia kubur bukunya. Ditanya, "Lo kok bisa karya antum ditulis dikubur?" Kata beliau, "Waktu saya tulis, ini saya tidak ada ikhlas di dalamnya. Ya, karena waktu saya nulis, saya itu berlomba dengan kawan-kawan saya. Ya, karena saya ditantang oleh mereka, saya nulis. Ya, makanya ini hasilnya. Tapi dia kubur setelah lama belajar, dia kubur karena dianggap tidak ikhlas. Ya, subhanallah. Jadi beliau ini kalau baca tafsir ayat, satu ayat beliau tafsirkan dengan seluruh ayat yang ada yang lain dalam Al-Quran. Tafsirkan dari hadis. Satu kalimat dia bawakan dari syair-syair. Ya, beliau hafal mu'allaqat as-sab'ah. Tahu mu'allaqat as-sab'ah? Ini syair terkenal ya di kalangan orang Arab, panduan di dalam orang yang ingin mengenal syair, kaidah kalimat-kalimat indah dalam bahasa, itu semua tempatnya itu di mu'allaqat as-sab'ah. Ini beliau hafal tuh mu'allaqat as-sab'ah. Ya. Jadi beliau menghadirkan dari syawahid itu, ya. Apalagi kalau ada yang pernah suaranya membaca, ada yang pernah dengar suara rekaman beliau membaca, cari aja di internet Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Itu ada beberapa tafsir beliau. Beliau itu kalau membaca kayak membaca buku. Ya, membaca buku dengan suara yang teratur, dengan nada bacaan. Ya, ketika menjelaskan. Tapi tanpa pegang buku beliau itu. Ya, beliau bawakan ayatnya, haditsnya, ininya. Nah, itu luar biasa. Dari keajaiban rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan memperbaiki akhir dari akibat kita di atas muka bumi ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah dan at-tabat di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Allah butuh enggak ruang? Karena Allah bukan benda. Kalau benda butuh ruang. Tadi yang kita sebutkan, Imam Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, itu terjebak kekeliruan mantiki karena belum mengharamkan mantik. Apa kekeliruannya? Mengatakan Allah itu sesuatu, segala sesuatu mesti ada di ruang dan tempat faragh, gitu. Itu kekeliruan Ibnu Taimiyah, ya. Maka kita tidak mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Kan nggak ada dalil mengharamkan mantik, ya. Ada nggak dalilnya? Yang ada malah nyuruh, afala
yaqilun. Maka ulumul aqliyat salah satunya nahunya akal namanya mantik. Nahunya bahasa Arab itulah kitab nahu yang kita pakai. Nahu akal bahasa akliyat itu harus pakai mantik. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, haram berfilsafat kalau lu bermantik. Banyak orang tasasek. Jadi kalau versi Imam Fakhruddin Ar-Razi, anak-anak UIN, IAIN, STAIN itu banyak dan belum pantas belajar filsafat lah beraja. Masuk kampus kan banyak orang di madrasah tarbiyah sedang khatam ngaji mantik masih bisa kepleset kan, apalagi enggak. Jadi teler-teler seketek lah ya.